Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renaldi Septemberanata dengan nomor NIM 1514200179, Prodi Teknik Informatika, jurusan Teknik Komputer. Saya di sini akan menjelaskan tentang tugas akhir saya yang berjudul Deteksi Kemiripan Dokumen menggunakan algoritma Quotient Similarity dan Single Pass Clustering. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang tugas akhir saya. Latar belakang. Kemiripan dokumen atau dokumen similarity dapat digunakan sebagai alat pencarian informasi lain yang sejenis, sehingga dapat mempersingkat waktu. Kemampuan pencarian kemiripan dokumen biasanya diimplementasikan pada sebuah artikel berita dan jurnal, menurut Strasberg 2002. Metode Quotient Similarity merupakan metode yang digunakan untuk menghitung tingkat kesamaan similarity antar dua buah dokumen. Tujuan dan manfaat. Tujuan penelitian mengetahui kinerja sistem deteksi kemiripan dokumen menggunakan algoritma Quotient Similarity, sehingga dapat mengetahui seberapa singkat dan akurat sistem yang dibuat. Manfaat penelitian. Adapun manfaat penelitiannya adalah menghasilkan informasi yang sesuai dengan kebutuhan dosen dan mahasiswa, sehingga secara langsung atau tidak dapat mempermudah dalam pencarian informasi kesamaan dokumen skripsi. Meminimalisir adanya plagiarisme, sehingga dapat memberikan informasi yang akurat demi menghindari adanya kesamaan tulisan dalam penulisan dokumen. Batasan masalah. Adapun batasan masalah pada penelitian ini adalah data atau bahan yang diambil hanya menggunakan file berjenis PDF. Dua program hanya menunjukkan persentase dan waktu. Tempat dan waktu penelitian. Waktu penelitian dilakukan selama 6 bulan, yaitu mulai dari bulan April 2020 sampai dengan September 2020. Lokasi penelitian ini dilakukan di Universitas Bina Dharma. Metode penelitian. Metode penelitian merupakan suatu cara yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan yang diharapkan melalui suatu penelitian dengan teknik-teknik dan alat-alat tertentu. Metode pengumpulan data. Langkah-langkah yang dilakukan untuk memperoleh data adalah 1. Pengamatan, 2. Wawancara, 3. Studi keputusan. Nah, ini adalah tahap pengembangan sistem. Saya menggunakan metode waterfall, yaitu yang pertama spesifikasi dan analisis kebutuhan, 2. Desain sistem dan perangkat lunak, 3. Coding dan pengujian unit, 4. Integrasi dan pengujian sistem, 5. Instalasi dan pemeliharaan. Ini adalah flowchart. Yang pertama adalah dengan yang pasti memulai, lalu memasukkan dokumen asli dan dokumen uji, lalu upload dan ekstraksi, terus text processing, rolling hash, pencocokan string dengan algoritma RobinCap, perhitungan kemiripan, pencocokan kalimat yang sama, persentase dan keberadaan kalimat yang sama. Selesai. Ini adalah Entity Relationship Diagram atau IRD. Ini adalah gambaran umum sistem, yaitu kita sebagai pengguna menginput dua dokumen, lalu dokumen diambil oleh database dan dimasukkan dalam server. Tinjauan pustaka. Plagiarisme merupakan perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya ilmiah orang lain. Yang pertama adalah Quotient Similarity, Single Pass Clustering, Text Mining, PHP, Database, dan tahap Text Processing. Desain User Interface. Desain basis data. Di sini terdiri dari tabel dataset dan tabel hasil. Antarmuka halaman depan. Ini adalah rencana pengujian fungsional sistem deteksi. Yang pertama adalah memasukkan file yang berjenis PDF tentunya. Kedua adalah memastikan isi dokumen melewati tahap pre-processing. Ketiga, memastikan setiap parse kata yang diproses menghasilkan hash. Keempat, memastikan hash yang dicocokkan merupakan nilai hash yang sama. Yang kelima, melakukan proses perhitungan kemiripan dengan dokumen yang diuji. Keenam, menampilkan hasil running time. Jenis uji keseluruhan adalah menggunakan black box. Ini adalah hasil pengujian. Dokumen A dengan persentase kemiripan tidak lebih dari 34%, dokumen B tidak lebih dari 36%,
dengan durasi 110 detik dan tingkat akurat 100%. Dokumen C tidak kurang dari 7,5% dengan durasi 126 detik, tingkat akurat 100%. Dokumen D tidak lebih dari 4%, 112 detik, 100%. Dokumen E 4,5%, durasi 117 detik, 100%. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yang dapat diambil dari pembuatan tugas akhir ini adalah pembuatan sistem deteksi kemiripan dokumen menggunakan algoritma Gaussian similarity dan single pass clustering berhasil dibangun dengan berbasis web. Sistem ini dapat menghasilkan persentase kemiripan kata pada satu dokumen yang dibandingkan dengan 100 dokumen. Hasil perhitungan tingkat keakuratan sistem memiliki nilai keakuratan 100% sama. 3. Rata-rata waktu proses sistem besar 126 detik dari 5 dokumen pengujian sistem deteksi kemiripan dokumen. Semakin banyak kata yang diproses, maka akan semakin lama eksekusinya. Saran. Adapun saran untuk penelitian akhir ini adalah: satu, sistem dapat dikembangkan menjadi sistem yang dapat mendeteksi tidak hanya satu dokumen saja. Kedua, perlu adanya pengembangan metode yang dapat memecah kalimat yang dapat mendeteksi adanya gelar atau singkatan dan struktur yang kompleks seperti nomor, tabel, dan gambar. Ketiga, sistem dapat mengekstrak dokumen lain seperti docs atau ODT. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.